Ada lagi nggak cerita seru lainnya? Ada dong. Kamu tahu kan, masa remaja memang masa dimana rasa ingin tahu yang tinggi ditambah rasa penasaran sama dengan berpetualang. Lalu, apa yang terjadi dengan petualangan masa remajamu? Begini, dulu saya pernah bertemu dengan seorang veteran. Kemudian, beliau menceritakan kisah masa mudanya. Begini ceritanya. Seperti anak-anak pada umumnya, masa kecilnya bermain dan belajar bersama dengan teman-temannya. Yang dimana sekolah di masa itu berbeda dengan sekolah di masa kita sekarang. Memangnya apa bedanya? Bedanya adalah jika di masa kita sekarang sudah banyak fasilitas dan kemudahan seperti kita bisa bersekolah di usia dini. Jika belajar, kita bisa mencatatnya agar tidak lupa. Jika menulis, kita punya buku tulis sebanyak yang kita perlukan. Jika berhitung, ada kalkulator yang membantu. Lalu, kita pun bisa belajar kapanpun kita mau, entah siang atau malam, dan bersekolah tanpa ada batasan kasta atau status sosial. Sedangkan di masa itu, mereka mengalami keterlambatan belajar dan belajar dengan fasilitas yang terbatas dan seadanya. Juga ada batasan kasta dan status sosial seperti ini. Mereka sekolah di usia yang sudah tua, bahkan saat di bangku SD saja mereka sudah kumisan. Berbeda dengan anak-anak penjajah dan anak-anak dari kalangan ningrat yang mendapatkan pendidikan di usia dini dan mendapatkan fasilitas yang memadai pada masa itu. Jika belajar, mereka tidak punya buku, tapi harus mendengarkan dan menghafalnya. Jika belajar menulis, mereka hanya menggunakan papan tulis kecil, dan kalaupun punya buku, mereka akan mewariskannya pada generasi lainnya, dan setidaknya setelah mereka lulus atau bisa membaca dan menulis. Jika berhitung, mereka hanya menggunakan jari dan hasil dari hafalan di sekolah rakyat saja. Sedangkan pada masa itu mereka hanya bisa belajar di kebun atau di rumah dengan sembunyi-sembunyi pada saat pagi atau sore, itu pun jika ada relawan. Beliau bilang, bagi penjajah, rakyat hanyalah pion dan pekerja, juga alas kaki yang tidak pantas mendapatkan pendidikan. Kok kedengarannya seperti politik ya? Memang, karena penjajah takut jika rakyat menjadi pintar, mereka tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Oleh sebab itu, penjajah melakukan segala cara untuk mengkerdilkan hati dan pikiran rakyat. Dengan cara seperti ini, penjajah menanamkan rasa takut di hati dan pikiran rakyat. Jika ada rakyat yang pemberani, punya tekad dan pendirian yang kuat, maka akan diculik atau disiksa dan dibunuh di hadapan rakyat banyak supaya keberanian rakyat akan hilang. Lalu, jika anak-anak yang memiliki bakat dan kecerdasan, maka akan diadu domba dan dibenturkan dengan teman dan masyarakat. Dengan cara menghasut bahwa dia tidak boleh lebih baik dari kalian dengan kata-kata yang menimbulkan persaingan. Dan bagi orang dewasa yang terlihat memiliki jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan kemampuan, maka akan direkrut menjadi kaki tangannya dengan iming-iming imbalan yang menjanjikan. Tapi jika menolak, maka akan diculik dan dibunuh sehingga hilang dari peredaran. Lalu, jika rakyat mulai bersatu, maka akan dianggap sebagai pembangkang, kemudian dipecah belah dengan cara mengadu domba antar kelompok. Oke, boleh saya lanjut ke masa muda beliau? Oh, ya, silakan. Orang zaman dulu ternyata memiliki cara didik yang keras agar anaknya bisa disiplin supaya tidak menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian, saat remaja, beliau berpikir didikan orang tua yang keras dan lingkungan yang kacau. Dalam hati berkata, siapa aku ini? Untuk apa aku hidup? Apa tujuanku? Bagaimana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Dan dari mana? Untuk siapa? Dalam diamnya,
Dengan hati yang berkecamuk, akhirnya beliau mengambil keputusan. Aku harus mencari tahu. Aku harus memiliki seorang guru. Setelah mengembara sekian lama, akhirnya beliau menemukan seorang guru yang memiliki kebijaksanaan dan kawaskitan yang tajam, juga ilmu yang mumpuni. Kemudian beliau menanyakan semua pertanyaan yang berkecamuk di hatinya selama ini. Sang guru menjawab, "Kalau begitu, bersihkan dulu wadahmu dan bukalah gaibmu." Beliau bertanya, "Lalu bagaimana caranya, Eyang?" Sang guru menjawab, "Puasalah Senin Kamis sebanyak 7 kali untuk membersihkan wadahmu, dan puasa weton sebanyak jumlah wetonmu untuk membuka gaibmu. Jika sudah selesai puasa Senin Kamis, sedekahlah semampumu, dan jika sudah selesai puasa weton, juga sedekahlah semampumu. Kemudian carilah tempat bersemedi yang jauh dari amarah manusia untuk membersihkan hati dan pikiranmu." Sang guru mengatakan, "Pesan dariku, ingat, lawan terberatmu adalah dirimu sendiri." Kemudian beliau melaksanakan perintah dari sang guru. Hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Lalu tibalah saatnya ujian yang dikatakan oleh sang guru. Sekilas dalam benaknya terlintas pesan sang guru, "Ingat, lawan terberatmu adalah dirimu sendiri." Mula-mula akan memasuki alam saudara tua atau yang biasa disebut al-luamah, yang alamnya gelap gulita. Di alam ini akan diuji dengan keinginan untuk makan dengan rakus dan hasrat yang sangat kuat untuk serakah pada harta benda. Jika lulus di alam ini, maka akan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam amarah yang warnanya merah. Di alam ini akan diuji dengan kemarahan dan kemurkaan, lalu akan melintas semua kesalahan, kesombongan, kebencian, dan dendam, sehingga timbul hasrat dan keinginan yang sangat kuat untuk berkelahi dan menghancurkan segalanya. Jika lulus di ujian ini, maka akan pindah ke alam berikutnya, yaitu alam supiah yang putih warnanya. Di alam ini akan diuji dengan nafsu syahwat yang sangat tinggi terhadap wanita, rasa ingin memiliki, cemburu, dan rasa iri. Jika lulus di ujian ini, maka akan langsung pindah ke alam berikutnya, yaitu alam mutmainnah yang kuning warnanya. Di alam ini akan diuji dengan ego dan kesombongan, juga tamak akan kekuatan dan kekuasaan, sehingga timbul rasa ingin menang sendiri dan merasa paling kuat. Jika lulus di ujian ini, maka akan masuk ke alam pusat, yaitu alam pancawarna. Di alam inilah seseorang akan bertemu dengan sedulur bapaknya dan akan menerima kebijaksanaan dan pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya.